Polres Sumedang tetapkan sopir travel bernomor polisi D7838 Alfi Imad Hendrawan 41 tahun yang terlibat kecelakaan dengan truk wingbox bernomor polisi B9652 TEZ di Jalan Tol Cisumdawu kilometer 189, kawasan Desa Mandalaherang, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat sebagai tersangka. Penetapan status tersangka tersebut dilakukan setelah pihak kepolisian dari unit Gakum Polres Sumedang melakukan gelar perkara. Kecelakaan maut ini mengakibatkan 3 orang meninggal dunia dan melukai 6 orang lainnya. Kasih Humas Polres Sumedang AKP Awang Munggardijaya mengatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari sopir travel maupun saksi-saksi dalam perkara ini, polisi telah menyimpulkan sopir travel saat mengendarai kendaraannya dalam keadaan mengantuk. Karena sopir sebelum berkendara telah meminum obat diabetes yang menjadi salah satu faktor sopir mengantuk. Awang menuturkan ada penguatan lainnya dalam pembuktian bahwa sang sopir lalai berkendara. Penguatan ini berasal dari keterangan saksi penumpang travel. Mereka menuturkan sopir sempat terlenyap tidur saat berkendara. Dengan berbagai proses dari penyelidikan itu, polisi pun menaikkan perkara tersebut menjadi penyidikan dan menetapkan pengemudi mobil travel sebagai tersangka. Berdasarkan hasil gelar perkara dan meningkatnya status dari penyelidikan ke penyidikan, Awang mengatakan terungkap bahwa kendaraan travel melaju melebihi batas maksimum yaitu 120 km per jam. Kecepatan ini jauh melampaui batas maksimal di Jalan Tol Cisumdawu yaitu 80 km per jam. Saat berada di TKP, kendaraan travel yang melaju cepat hendak menyusul kendaraan truk. Akibatnya, kendaraan travel tidak bisa menghindar dan langsung menabrak bagian belakang kanan truk tersebut. Sementara itu, polisi mengancam sopir travel maut tersebut dengan pasal 310 ayat 4, Junto 310 ayat 2 Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009. Ancaman hukuman bagi sopir adalah 6 tahun penjara. Beserta penyidik yang menangani perkara tersebut terkait kecelakaan lalu lintas antara Toyota Hiace dan Hilux, dapat kita simpulkan 2 poin yang utama. Yang pertama adalah pengakuan daripada supir bahwasannya dia dalam kondisi sakit, minum obat diabetes, dan pada saat mengendarai mengemudi Toyota tersebut dalam keadaan mengantuk. Gitu. Yang kedua adalah mengenai kecepatan. Tapi itu dikuatkan ya. Sebelumnya dikuatkan kondisi mengantuk tersebut oleh penumpang yang ada di belakangnya, bahwasanya melihat bahwa supir ini mengantuk. Gitu. Tapi mengantuk ke depan ya. Seolah-olah mungkin lenyap ya kalau ini dalam kondisi ngantuk gitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan kecepatan kendaraan daripada Toyota Hiace tersebut melebihi dari kecepatan maksimal yaitu 80 km per jam. Kemampuan pengemudi adalah 120 km per jam. Sehingga itu sudah menjadi bukti yang cukup untuk menentukan supir Toyota Hiace tersebut sebagai tersangka dalam perkara ini. Jadi untuk kronologi awalnya, kedua kendaraan tersebut antara Toyota Hiace dan truk Hilux itu dalam posisi di jalur lambat sejajar ya, beriringan. Untuk kecepatan daripada truk Hilux itu kurang lebih 40 km per jam menurut pengakuan supir, dan untuk supir Toyota Hiace itu 120 km per jam. Nah, pengakuan dari pengemudi travel, dia akan menyalip ke arah kanan, ke jalur cepat. Namun karena jarak itu tidak aman dengan kecepatan 120 km per jam, hingga terjadilah benturan karena kondisi jalan juga kondisi menanjak, sehingga Toyota truk Hilux itu kecepatan itu 40 km, tidak terlalu cepat. Dan untuk travel itu tidak sempat menghindar, menabrak ke belakang truk Hilux sebelah kanan. Untuk status daripada supir travel sekarang sudah ditetapkan menjadi tersangka. Aang, Harapan Rakyat Sumedang.